Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam kebaktian GKI Lasem. Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengikuti Dia, mendengarkan sabdanya dan menjadi saksinya. Mari kita mengarahkan hati kita dengan menyanyikan NKB 125, Ku dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ikut salib, ikutlah aku mau mengikut Dia. Mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah memahami yang dipikirkan Allah. Memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah adalah panggilan spiritualitas kita setelah kita memutuskan untuk mengakui dan mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini bukanlah hal yang mudah, namun biarlah kita senantiasa bergumul untuk terus memahami pikiran Allah dalam berbagai situasi kehidupan yang kita hadapi dengan tetap percaya bahwa Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami bersama-sama bersyukur untuk kasih setia-Mu yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami tiap hari. Engkau yang cukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan, Engkau yang terus pelihara kehidupan kami. Dan saat ini kami bersyukur kami boleh datang di hadapan-Mu untuk bersama memuji dan muliakan nama-Mu. Tapi kami juga sadar Tuhan di dalam kehidupan kami yang telah kami jalani, kami belumlah sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, di hadapan-Mu pada saat ini, kami mohon kiranya Engkau mau mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon akan kasih-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mohon juga biarlah Roh Kudus yang terus membimbing dan menyertai kehidupan kami,
sehingga kehidupan kami semakin hari boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon akan kasih-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bagi kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan mendengar dan memberikan kasih anugerah-Nya kepada kita melalui sabda-Nya yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 dan 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah pencunangku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamalah aku, sembuhkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus nyatalah. Mari saudara, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa untuk mohon akan pimpinan Roh Kudus sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu kembali. Saat ini kami akan mendengar akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Ketika kami bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan akan firman-Mu, mampukanlah kami untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dan lebih daripada itu, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Tuhan yang biarlah memimpin, sehingga apa yang Dia katakan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon akan kasih-Mu, bimbingan-Mu, ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Bapa dan Roh Kudus. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hilang
dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya, dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan ku hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya, dengan tidak ragu-ragu. Aku tidak akan duduk dengan para penipu, dengan orang munafik ku tak bergaul. Aku benci pada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik ku tak duduk. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya, dengan tidak ragu-ragu. Aku membasuh tanganku, tanda tidak bersalah, dan berjalan keliling mezbah-Mu Tuhan, sambil bernyanyi dengan nyaring, ku naikkan lagu syukur, dan kisahkan karya Tuhan yang ajaib. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, karena aku telah hidup di dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya, dengan tidak ragu-ragu. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari Injil Yesus Kristus yang terdapat di dalam Matius 16 ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia kita yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti ingin sukses. Dan salah satu kunci kesuksesan yang signifikan dan berpengaruh di dalam kehidupan kita, apabila kita bekerja pada sebuah perusahaan atau kita bekerja pada seorang bos, bahkan kalau kita sebagai penjual, adalah kita dapat memahami apa yang menjadi visi dan misi perusahaan atau pemikiran kehendak dari bos kita, apa yang diinginkan juga oleh konsumen kita. Bahkan kunci keberhasilan dalam pertemanan dan persahabatan juga adalah kalau kita mau dan mampu memahami apa yang menjadi kehendak dan keinginan sahabat kita, teman kita. Demikian pula saudara, ketika kita sebagai orang-orang percaya, pengikut Kristus, kita ingin dan rindu menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kalau kita menyebut diri kita sebagai warga kerajaan sorga, kita juga wajib hidup dengan pola hidup kerajaan Allah. Kita perlu memahami apa yang menjadi visi dan misi kerajaan Allah dan segala ketetapan, ketentuan yang diharapkan dalam kerajaan Allah. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini sesungguhnya adalah kelanjutan dari percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya pada minggu yang lalu kita baca, yang didominasi ternyata oleh Petrus. Setelah Petrus menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan Tuhan Yesus sendiri juga membenarkan pernyataan tersebut, karena yang menyatakan itu sesungguhnya bukan Petrus tetapi Bapanya sendiri yang dari surga. Maka Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya akan apa yang akan dialami oleh Mesias atau dirinya sendiri. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya akan mengalami berbagai macam penderitaan, bahkan akan mengalami kematian. Di dalam menjalankan misi kerajaan Allah, mengusahakan kesejahteraan, damai sejahtera bagi umat manusia dan dunia ini, rupanya Tuhan Yesus harus mengalami siksaan, penderitaan, dan kematian. Tetapi saudara, rupanya
Petrus tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-22 tadi dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Saudara, rupanya Petrus tidak setuju dengan apa yang akan terjadi dengan Tuhan Yesus. Petrus tidak sejalan dengan misi kerajaan Allah yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang mengupayakan keselamatan dan damai sejahtera bagi umat manusia dengan cara harus menderita dan mati. Petrus walaupun mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, tapi rupanya gambaran tentang Mesias anak Allah tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menegur Petrus di dalam Matius 16 ayat yang ke-23. Dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pemikiran Petrus masih banyak dipengaruhi oleh pola pikir manusia duniawi. Gambaran Mesias dari Petrus, Mesias itu seharusnya disambut, dilayani, dan menjadi raja. Pemikiran manusia duniawi, Mesias anak Allah tidak akan mengalami hal-hal yang membuat derita, apalagi kematian. Tetapi pemikiran kerajaan Allah, Yesus Kristus, harus menyatakan kasih Allah pada dunia, berkorban, menderita, bahkan mati untuk keselamatan dan damai sejahtera umat manusia dan dunia ini. Demi tegaknya dan jayanya kerajaan Allah, Yesus Kristus harus melalui semuanya itu. Tetapi pada akhirnya kemenangan akan diperoleh melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, seringkali kita tanpa sadar sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran duniawi. Padahal itu tidak sejalan dan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berapa banyak orang datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan, datang kepada Tuhan untuk ingin mendapatkan berkat, bahkan kelimpahan, kemakmuran. Tetapi sesungguhnya tidak tertarik kepada pribadi Tuhan Yesus. Siapa Tuhan tidak begitu peduli. Yang dia pedulikan adalah saya mendapatkan berkat, saya mendapatkan keselamatan, saya mendapatkan kesembuhan, saya mendapatkan kemakmuran. Mereka tidak tertarik pada apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Apa yang diinginkan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka hanya peduli dengan kesehatan, berkat-berkat, dan kemakmuran. Pikiran mereka dipenuhi oleh pikiran-pikiran duniawi. Bukan pikiran kerajaan Allah yang mengupayakan damai sejahtera dan keselamatan untuk banyak orang, bahkan umat manusia di dunia ini. Pikiran manusia duniawi hanya berkutat pada pemuasan diri, keselamatan diri. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi apa yang menjadi ukuran kesuksesan menurut kerajaan Allah atau menjadi murid Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya pada ayat yang ke-24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Marilah saudara, kita akan dalami dan renungkan apa yang menjadi kata-kata Tuhan Yesus. Apa artinya menyangkal diri? Saudara, menyangkal diri adalah sebuah sikap di mana kita mau menempatkan apa yang menjadi
misi dan kehendak Allah, rencana Allah bagi dunia sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi kehidupan kita adalah untuk Kristus. Yang menggerakkan kehidupan kita bukan kehendak dan keinginan kita pribadi, tetapi kehendak dan rencana Kristus. Saudara, ada lagu yang terinspirasi dari perkataan Rasul Paulus di surat Galatia 2 ayat 20 yang berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lagunya mungkin anak-anak sekolah minggu juga tahu ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu apa yang menguasai pikiran kita, perasaan kita, tutur kata kita, sikap dan perbuatan kita seharusnya adalah Kristus. Bukan ego kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Ada seorang kejawen Kristen yang di depan rumahnya itu ada batu nisan yang bertuliskan namanya. Ketika ditanya orang ini, saudara, apakah ini kuburan? Dia menjawab, betul. Loh, kok dikubur di halaman rumah? Ini kuburan saudara? Bukan, ini kuburanku. Aku yang lama sudah mati. Agak serem ya saudara. Tapi saudara, ia berusaha menghayati kehidupannya yang lama telah berganti dengan kehidupan yang baru. Di mana Kristus hidup di dalam dirinya. Dan Kristus yang menggerakkan kehidupannya. Kehidupan kita harus terus-menerus menyatakan Kristus dalam diri kita. Melalui tutur kata kita, sikap, tindakan kita. Dan saudara, memang tidak mudah untuk kita dapat lakukan. Tapi kita harus terus berusaha, terus melatih diri, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh digerakkan oleh Kristus. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus berkata memikul salib. Saudara, dalam melaksanakan misi kerajaan Allah, kita kadang harus berhadapan dengan bukan saja hal-hal yang menyenangkan, tetapi hal-hal yang menyedihkan dan memilukan. Ditolak, dihina, didera, bahkan kadang harus berhadapan dengan penderitaan dan kematian. Si jahat tidak ingin dunia ini dikuasai oleh kasih, damai sejahtera, dan kebaikan. Si jahat atau si iblis itu akan berusaha menghasut manusia untuk menentang akan pekerjaan-pekerjaan Allah, menentang kerajaan Allah. Karena itu saudara, sebagai murid-murid Kristus, kadang kita harus berhadapan dengan orang-orang yang kadang menentang pekerjaan-pekerjaan Allah. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Roma dalam Roma 12 ayat yang ke-9 sampai dengan 21. Bahwa dia menghimbau supaya jemaat Roma harus meninggalkan kehidupan lamanya yang jahat dan hidup di dalam kehidupan yang baru, hidup di dalam kasih, solidaritas, kesabaran, ketekunan,
dan pengharapan serta sukacita. Dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, memikul salib berarti kita harus tetap setia, mengemban misi kerajaan Allah, serta dengan rendah hati terus menunjukkan kebaikan Kristus, walau harus mengalami diskriminasi, ketidakadilan, ditindas, bahkan disakiti. Kita harus tetap setia untuk mengemban misi kerajaan Allah itu. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus juga berkata, mengikut aku. Artinya kita sebagai murid-murid Kristus, kita harus terus mempunyai persekutuan dengan Kristus. Kita tidak mungkin bisa melakukan misi kerajaan Allah dengan kekuatan kita sendiri. Tidak mungkin kita berjalan sendiri, berkarya sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kehidupan kita dalam mengikut Kristus, melakukan misi kerajaan Allah adalah kehidupan yang harus terus bersandar pada kekuatan Allah dan mau terus belajar mengikuti dan mentaati apa yang menjadi kehendak Kristus. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yeremia 15 ayat yang ke-16, Nabi Yeremia mengungkapkan apa yang dirasakan olehnya ketika dia bergaul dekat dan erat dengan Allah. Ia berkata demikian, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan bagiku. Sebab nama-Mu telah kuserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ada kerinduan yang selalu dan selalu untuk mengenal akan firman Tuhan. Untuk mendekat mengenal pribadi Allah, pribadi Kristus. Itulah arti kita mengikut Kristus. Ada seorang teolog yang berkata, we are unfinished Christian. Artinya kita adalah orang-orang Kristen yang tidak pernah selesai atau belum selesai. Belum selesai menjadi seorang Kristen. Oleh karena itu saudara, kita perlu terus berusaha untuk mendekat kepada Kristus. Terus belajar, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Berjalan dalam suka dan duka. Ada lagu yang sering juga kita nyanyikan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Saudara, marilah kita berjalan bersama-sama dengan Kristus selalu. Bersekutu selalu dengan Kristus di dalam melaksanakan misi kerajaan Allah. Kita tidak akan mampu berjalan sendiri untuk melakukan misi Allah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengakhiri dengan sebuah cerita. Ada seorang pemuda yang ingin menikahi seorang gadis. Ia datang kepada perempuan itu atau gadis itu dan ia berkata, mengungkapkan cintanya. Bahkan dia berkata, aku mau menikahi engkau. Gadis itu menjawab pemuda itu, ya aku mau menikah denganmu. Saudara, pemuda ini begitu senang, begitu gembira. Tetapi saudara, dia kemudian bertanya kepada gadis itu, kenapa kamu mau menikah dengan aku? Gadis itu berkata kepada pemuda itu, bahwa sesungguhnya aku tuh tidak terlalu suka sama kamu. Aku suka dengan kamu karena kamu memberi barang-barang yang bagus untuk aku. Aku suka kamu karena kamu punya uang yang banyak. Aku suka dengan kamu karena kamu punya mobil yang keren, rumah yang bagus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
dia ternyata sesungguhnya tidak suka dengan pemuda itu. Dia suka hanya pada hartanya, apa yang dimiliki oleh pemuda itu, dan juga apa yang diberikan pemuda itu kepadanya. Dia tidak terlalu tertarik dengan pribadi pemuda itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang kepada saudara dan bertanya kepada saudara, "Mengapa kamu mengikut aku?" Apakah jawab saudara? Apa yang menguasai pikiran saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbahagialah saudara kalau kita menjawab Tuhan Yesus, "Aku mengasihi engkau, mencintai bukan karena harta, tetapi aku mengasihi engkau karena kasih-Mu membakar hatiku." Berbahagialah kalau hati kita boleh tersentuh oleh cinta Tuhan. Cinta yang sejati itu akan memampukanmu untuk setia. Hati yang dipenuhi cinta sejati Allah akan menuntun saudara terus sampai akhir pada kemenangan, kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, kiranya Tuhan memampukan kita mengalami cintanya, terbakar oleh cintanya untuk terus berjalan bersama dengan Kristus, mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, marilah dengan berdiri kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang beribadah di rumah, silakan mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing, dan setelah terkumpul dapat saudara titipkan kepada Penatua Mariani atau Penatua Reni Damayanti, atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri 135 009 013 0871. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada saat ini diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Demikian, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Kita menghanturkan persembahan sambil menyanyikan lagu "Tuhan Ambil Hidupku". Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku akan jadi milikmu, ku serahkan hidupku
akan jadi milikmu. Harta kekayaanmu jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Ku serahkan hidupku akan jadi milikmu. Ku serahkan hidupku akan jadi milikmu. Kehendakmu sajalah dalam aku terjema, jadikanlah hatiku tata kebesaranmu. Ku serahkan hidupku akan jadi milikmu. Ku serahkan hidupku akan jadi milikmu. Mari Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, kita akan sama-sama datang pada Tuhan di dalam doa-doa kita. Ya Bapa, kami datang padamu, kami bersama-sama bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang menyapa kami, yang mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya menjadi murid-murid-Mu. Kami sebagai warga kerajaan Allah untuk memperjuangkan terwujudnya tanda-tanda kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan, tolonglah kami bukan hanya untuk mengerti akan kehendak-Mu, tapi lebih daripada itu mampukan kami untuk dapat menerapkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Saat ini kami bersama-sama bersyukur karena kami boleh membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan boleh Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sehingga itu boleh dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau yang tolong kami untuk dapat mempersembahkan juga akan seluruh kehidupan kami. Dimanapun kami berada, biarlah kami dapat dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan pada orang-orang di sekeliling kami. Kami juga berdoa, Tuhan yang terus memberkati akan bangsa ini, terkhusus pada saat ini kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan akan kemurahan-Mu. Biarlah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kami boleh hidup di dalam ketenangan, bukan di dalam kecemasan. Dan kami mohon Tuhan berkat-Mu untuk para ilmuwan yang berusaha untuk memproses vaksin COVID-19. Tuhan yang memberkati sehingga mereka dapat pada akhirnya berhasil menghasilkan vaksin COVID-19. Kami mohon Tuhan yang juga memberkati para dokter, para medis yang harus menangani para pasien yang terkena COVID-19. Tuhan yang biarlah menolong mereka, memberikan perlindungan, memberikan kepada mereka kesehatan selalu. Berilah kepada mereka akan kekuatan yang daripada-Mu, hikmat yang daripada-Mu. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan mereka sehingga banyak pasien yang terselamatkan dan juga disembuhkan. Kami sungguh mohon akan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan yang terus memberkati kepada mereka dengan hati yang takut akan Tuhan. Berilah kepada mereka kebijaksanaan sehingga setiap rencana, keputusan yang mereka ambil dan lakukan itu semua sungguh-sungguh untuk kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan yang menolong sehingga dampak-dampak dari pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, paling tidak diminimalisir. Kami mohon Tuhan tolonglah akan
para pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GKI Lasem dan simpatisan. Tuhan berikan kepada mereka selalu pemeliharaan-Mu, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu Tuhan untuk kami semua, sehingga kami dapat melewati pandemi COVID-19 ini dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan juga kuatkan iman, pengharapan, dan kasih kami, sehingga walaupun sebagian kami tidak bisa kebaktian di gereja, tetapi iman, pengharapan, dan kasih kami tidak luntur. Terus tetap mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berusia lanjut dan yang lemah tubuh atau dalam proses kesembuhan. Tuhan yang tetap menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah kasih-Mu boleh tetap dirasakan mereka, menguatkan mereka, memberikan kepada mereka kesegaran selalu, sehingga mereka boleh menjalani segala sesuatu yang dihadapi mereka dengan tetap berserah, tetap berharap kepada Tuhan, beriman penuh kepada-Mu Tuhan, dan tetap terus mengasihi Engkau. Kami mohon Tuhan, kan kasih-Mu, kesehatan bagi mereka, bahkan kesembuhan bagi mereka. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan we are unfinished Christian, kita adalah orang Kristen yang belum selesai, kiranya memberikan semangat bagi kita untuk terus bergumul, memikirkan apa yang dipikirkan Allah sepanjang hidup kita, dan dengan tetap memohon pertolongan Roh Kudus, agar kita dimampukan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita bersama-sama menerima akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Haleluya.